Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Thalia Salsyadila dari kelas 04 Saki 010. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mata kuliah perpajakan untuk pertemuan 1 tentang pengantar pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi, sejarah pajak pertambahan nilai dimulai pada tahun 1919 ketika Carl Friedrich von Siemens memperkenalkan konsep tersebut. Namun, pemerintah Prancis menjadi yang pertama menerapkan pajak pertambahan nilai pada tahun 1954, diikuti oleh Jerman pada tahun 1968. Di Asia, PPN pertama kali diterapkan pada tahun 1973, dengan Korea dan Republik Rakyat Cina menjadi salah satu yang menerapkannya. Indonesia baru menerapkan PPN pada tanggal 1 April 1985 sebagai bagian dari reformasi perpajakan. PPN menggantikan pajak penjualan yang telah berlaku sejak tahun 1951. Proses penggantian ini merupakan bagian dari Tax Reform 1983. Pajak pertambahan nilai memiliki karakteristik yang lebih positif dibandingkan dengan pajak penjualan, dan sejak itu telah mengalami beberapa undang-undang. Secara kronologis, sejarah perkembangan pemungutan PPN di Indonesia meliputi 1. Pajak pembangunan 1 dikenakan sejak 1 Juni 1947 pada usaha restoran, penginapan, dan penyerahan jasa di restoran. 2. Pajak peredaran 1950 dikenakan berdasarkan penyerahan barang dan jasa di Indonesia dengan tarif 2,5% dan bersifat kumulatif. 3. Pajak penjualan dikenal sebagai PPN 1951, diterapkan sejak 1 Oktober 1951 dan memperluas objek pajak termasuk 18 jenis jasa dan impor barang. 4. Pajak pertambahan nilai diberlakukan sejak 1 April 1985 dengan sifat kumulatif, telah mengalami 5 kali perubahan pada tahun 1994, 2000, 2009, 2020, dan 2021. Beberapa istilah yang terkait dengan PPN. Daerah pabean, yaitu wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, ruang udara, zona eksklusif, dan landas kontinen yang diatur oleh Undang-Undang Kepabeanan. Barang, yaitu termasuk barang bergerak, barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang kena pajak, yaitu barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Penyerahan barang kena pajak, yaitu kegiatan penyerahan barang kena pajak. Jasa, yaitu kegiatan pelayanan yang menghasilkan barang, fasilitas, kemudahan, atau hak yang tersedia untuk dipakai. Jasa kena pajak, yaitu jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Penyerahan jasa kena pajak, yaitu kegiatan pemberian jasa kena pajak. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, yaitu kegiatan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Impor, yaitu kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, yaitu kegiatan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor barang kena pajak berwujud, yaitu kegiatan mengeluarkan barang kena pajak berwujud dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean. Perdagangan, yaitu kegiatan membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk dan sifatnya. Yang ketiga, karakteristik PPN. PPN memiliki beberapa karakter positif. A. Pajak tidak langsung. PPN merupakan jenis pajak yang menentukan penanggung beban pajak, pembeli atau penerima jasa, sebagai penanggung jawab penyetoran pajak kepada negara. Ini melindungi pembelian atau penerima jasa dari tindakan sewenang-wenang oleh negara. Jika penjual atau pengusaha tidak memenuhi PPN, tanggung jawab penyetoran pajak sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa. B. Pajak objektif. PPN merupakan pajak objektif di mana beban perpajakan ditentukan oleh objek pajak. Keadaan subjek pajak tidak berlaku. Hal ini berbeda dengan pajak penghasilan, yang lebih dipengaruhi oleh keadaan subjek pajak. Karakteristik PPN sebagai pajak objektif memiliki dampak regresif di mana semakin tinggi kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajaknya dan sebaliknya. C. Multi-stage tax. PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Contoh-contoh dalam industri benang, tekstil, garmen, pedagang grosir, dan pedagang eceran menunjukkan penerapan PPN pada setiap tahap tersebut. D. Pajak non-kumulatif. PPN bersifat non-kumulatif, yang berarti tidak mengakibatkan pengenaan pajak berganda. PPN tidak mengalami pengenaan pajak berganda pada setiap mata rantai dalam saluran distribusi. Ini berbeda dengan beberapa jenis pajak lainnya. Dalam tabel perbandingan, perbedaan antara pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan dijelaskan lebih lanjut. Pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung, sedangkan pajak
penjualan adalah pajak langsung. Pajak pertambahan nilai dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, sedangkan pajak penjualan hanya dikenakan pada satu tahap, yaitu penjualan akhir. Pajak pertambahan nilai memiliki karakteristik non-kumulatif, sedangkan pajak penjualan bisa mengalami kumulasi atau pajak berganda. Pajak pertambahan nilai memiliki tingkat tarif yang lebih rendah dibandingkan pajak penjualan. Rangkuman ini menjelaskan bahwa PPN adalah pajak multi-stage tax yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, tetapi tidak mengalami pengenaan pajak berganda non-kumulatif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sasmita. Terima kasih. Perkenalkan, saya Astutinda Sasmita. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme PPN. Mekanisme PPN secara umum disusun pada pasal 9 dan 13 Undang-Undang PPN 1984. Setiap PKP yang mengajukan BKP atau JKP wajib membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terutang yang disebut pajak keluaran. Ketika seorang PKP membeli BKP atau menerima JKP dari pihak lain, ia juga membayar pajak yang terutang yang disebut pajak masukan. Pada akhir masa pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran. Dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan. Kekurangannya harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila pajak masukan lebih besar dari pajak pengeluaran, kelebihan pajak masukan tersebut dapat dikompensasikan dengan pajak yang terutang pada masa pajak berikutnya. Pada akhir masa pajak, setiap PKP wajib melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang kepada Kepala KPP selambat-lambatnya 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Mekanisme PPN untuk pajak pertambahan nilai khusus dalam Undang-Undang PPN 1984 disusun pada pasal 16A sebagai berikut. Pertama, instansi pemerintah dan instansi tertentu ditetapkan sebagai pemungut PPN. PKPB yang menyerahkan BKP atau JKP kepada pemungut PPN wajib membuat faktur pajak. Kedua, pada saat pemungut pajak membayar harga jual atau pergantian, pemungut pajak yang terutang, kemudian menyetorkannya menggunakan surat setoran pajak atas nama PKPB seperti pada poin 2 dan melaporkannya kepada KPP. Surat setoran pajak seperti pada poin 3 selanjutnya disampaikan oleh pemungut PPN kepada PKPB. Selanjutnya ada metode perhitungan PPN. Yang pertama ada metode pengurangan, yaitu dalam melakukan perkalian antara tarif PPN dengan selisih antara harga jual dan harga beli. Yang kedua, ada metode pengurangan tidak langsung, yaitu dengan mengurangi PPN yang telah dipungut oleh penjual atau pengusaha jasa atas penyerahan barang atau jasa dari PPN yang dibayarkan kepada penjual atau pengusaha jasa lain atas perolehan barang atau jasa. Dan yang terakhir, ada metode penjumlahan. Metode penjumlahan yaitu mengalihkan tarif PPN dengan hasil penjumlahan unsur-unsur nilai. Objek pajak pertambahan nilai sesuai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983, perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 4 ayat berikut. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas A. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak terdiri dari pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahannya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak. Yang kedua, barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Dan yang terakhir, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. B. Impor barang kena pajak. Pajak juga dipungut pada saat impor barang kena pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan barang kena pajak pada huruf A, siapapun yang memasukkan barang kena pajak ke dalam daerah pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak. C. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan jasa kena pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi belum dikukuhkan.
Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak. Yang kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Yang ketiga, penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang keempat, termasuk dalam pengertian penyerahan jasa kena pajak adalah jasa kena pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan atau yang diberikan secara cuma-cuma. D. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Contohnya, pengusaha B yang berkedudukan di Bandung memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki pengusaha C yang berkedudukan di Jepang. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh pengusaha B di dalam daerah pabean terutang pajak pertambahan nilai. Selanjutnya yaitu ada E, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yaitu jasa yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean dikenai pajak pertambahan nilai. Misalnya, pengusaha kena pajak B di Jakarta memanfaatkan jasa kena pajak dari pengusaha A yang berkedudukan di Malaysia. Nah, atas pemanfaatan jasa kena pajak tersebut terutang pajak pertambahan nilai. Yang F, ada ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. D. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor barang kena pajak berwujud, pengusaha yang melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Azhara. Nama saya Zahra. Kali ini saya akan menjelaskan barang kena pajak dan bukan kena pajak. Barang kena pajak adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang. Terdapat ada dua jenis barang kena pajak. Menurut aturan itu barang kena pajak berwujud dan barang kena pajak tidak berwujud. BKP atau barang kena pajak berwujud dibedakan menjadi dua, yakni barang kena pajak bergerak dan barang kena pajak tidak bergerak. Selanjutnya, jasa kena pajak dan non jasa kena pajak. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut. Yang pertama ada jasa keagamaan, yang kedua ada jasa kesenian dan hiburan. Meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Contohnya jasa salon kecantikan dan jasa penerbangan. Ini ada bagan jasa kena pajak. Pertama ada penyerahan jasa kena pajak sesuai dengan pasal 1 angka 7 Pasal 4 huruf C UU PPN 1984. Setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak dan pemberian jasa kena pajak dengan cuma-cuma. Pemakaian dan selanjutnya pemakaian sendiri jasa kena pajak. Selanjutnya jasa tidak kena pajak. Jasa tidak kena pajak diatur dalam UU PPN 1984 dan PP nomor 144 tahun 2000. Ada kesehatan medis, pelayanan sosial, pemakaian perangko, perbankan atau asuransi, keagamaan, pendidikan, hiburan yang sudah dikenakan pajak tontonan, penyiaran bukan iklan, angkutan umum dan angkutan darat serta air, perhotelan dan pemerintahan hukum. Selanjutnya, objek pajak pertambahan nilai pasal 16C. Pengertian kegiatan membangun rumah sendiri atau KMS dituangkan pasal 2 ayat 3, yaitu mengatur tentang kegiatan pembangunan gedung yang tidak dilakukan pada kegiatan usaha orang pribadi atau badan usaha yang hasilnya dipergunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain. Selanjutnya, kewajibannya adalah membayar dan melaporkan pajak pertambahan nilai untuk kegiatan membangun sendiri. PPN kegiatan membangun sendiri dikenakan kepada wajib pajak yang membangun rumah. Selanjutnya, bangunan yang dimaksud dalam kegiatan membangun sendiri diatur dalam PMK 61 tahun 2022, di mana bangunan yang dimaksud adalah berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada satu kesatuan tanah atau perairan dengan ketentuan. Yang pertama, konstruksi utamanya dari kayu atau beton, dan yang kedua diperuntukkan bagi tempat tinggal atau kegiatan usaha.
Selanjutnya, kegiatan membangun sendiri dapat dilakukan secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu dan bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan sepanjang tanggal waktu antar tahapan tidak melebihi 2 tahun. Dan yang terakhir, yang pertama, saat dan tempat terutangnya pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun PPN KMS. Pajak PPN atas kegiatan bangunan sendiri memiliki ketentuan dan pajak yang berbeda dengan PPN atas penyerahan barang kena pajak atau BKP jasa kena pajak pada umumnya. Nilai atas kegiatan membangun sendiri ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, saat terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri dan tempat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, yaitu tempat di mana bangunan itu didirikan. Yang kedua, terhitung PPN atas kegiatan membangun sendiri biaya pajak pertambahan nilai yang terutang untuk kegiatan membangun sendiri dilakukan setiap bulan sebesar tarif PPN dikembalikan 20%, sedangkan dibayarkan setiap bulan. Oleh karena itu, tarif PPN yang digunakan untuk menghitung PPN atas kegiatan sendiri adalah 10% dan dimulai 1 April 2022 11%, kemudian dasar pengenaan pajak atau DPP sebesar 22%. Dan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan gedung tersebut tidak termasuk harga yang disetujui atau dijual. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Cirdy Saraswati. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek pajak pertambahan nilai pasal 16D Undang-Undang PPN. Pasal 16D diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Bagaimana perlakuan pajaknya dan bagaimana syarat untuk memungut PPN atas harta kekayaan perusahaan yang semula tidak untuk dijual. Dalam prakteknya, harta kekayaan yang semula tidak diperdagangkan dan dijual oleh perusahaan dan akan dikenakan PPN sebagaimana tercantum dalam pasal 16D Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Pasal 16D Undang-Undang PPN sesuai ketentuan dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, periode 1 Januari tahun 1995 sampai dengan 1 April tahun 2010 atau sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994. Dalam periode ini, pasal 16 Undang-Undang PPN menjelaskan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan harta oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehan dapat dikreditkan. Menurut pasal 16 Undang-Undang PPN, masa ini pengalihan harta tidak dikenakan pajak apabila PPN yang dibayar pada saat perolehan tidak dapat dikreditkan, kecuali tidak dapat dikreditkan karena tidak memenuhi persyaratan administrasi seperti pengenaan pajak. Jadi, pengenaan PPN atas harta benda yang semula tidak untuk dijual dalam pasal 16D Undang-Undang PPN mempunyai beberapa ketentuan, seperti penyerahan aset harus barang kena pajak dan penjualan dilakukan oleh PKP. Yang kedua, jangka waktu setelah 1 April 2010 atau menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Pengaturan mengenai PPN atas barang yang semula tidak untuk dijual diperbarui melalui Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang baru ini mengatur bahwa penyerahan barang kena pajak atau BKP berupa mesin, perabot, peralatan, atau BKP lainnya yang semula tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan oleh pengusaha kena pajak dikenakan pajak. Namun, PPN tidak dikenakan atas pengalihan BKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yaitu kendaraan motor, station wagon, dan sedan. Merujuk pada pasal 9 ayat 8B dan 8C Undang-Undang ini, pajak masukan atas perolehan harta tersebut tidak dapat dikreditkan jika Anda tidak ingin membayar PPN pada saat pembelian karena pembelian dari non-PKP atau pembelian terjadi sebelum UU PPN 1994. Maka PPN tidak terutang atas pembelian tersebut. Seluruh penjualan barang yang dikenai pajak masukan dikenakan PPN, kecuali penjualan barang yang tidak dikreditkan pajak masukannya karena berupa station wagon dan medan dan sedan, bukan barang dagang atau sewa, serta barang yang tidak memiliki kegiatan bisnis langsung. Ada 3 syarat pengenaan PPN pasal 16D saat itu, yaitu yang pertama, jenis aset. Harta yang diserahkan atau dijual atau dialihkan kepada pihak lain adalah harta yang menurut tujuan semula dibeli tetapi tidak untuk dijual.
Banyak orang menyebutnya sebagai aset non-inventaris atau aset selain barang dagangan. Misalnya inventaris kantor, kendaraan dinas, mesin-mesin pabrik, dan sebagainya, yang sebelumnya dibeli dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari dan bukan untuk diperdagangkan. Yang kedua ada pihak yang melakukan penyerahan. Artinya, jika penyerahan barang bekas dilakukan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP atau non-PKP, maka penyerahan barang bekas tidak dikenakan PPN pasal 16D. PPN yang dimaksud di sini adalah pajak masukan yang telah dibayar oleh PKP pada saat perolehan harta, baik menurut Undang-Undang PPN, pajak masukan dapat dikreditkan atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan PPN pasal 16D tidak lagi memperhitungkan ada tidaknya pajak masukan yang dibayarkan pada saat perolehan harta. Artinya, meskipun pada saat perolehan harta tidak ada PPN yang dibayarkan, misalnya karena aset dibeli dari penjualan PKP, tetapi pada saat aset dialihkan, PPN akan terulang pada saat penyerahan. Yang ketiga, PPN atau pajak masukan yang sebelumnya dibayar pada saat perolehan harta yang akan dialihkan oleh PKP. Artinya, jika penyerahan barang bekas dilakukan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP atau non-PKP, maka penyerahan barang bekas tidak dikenakan PPN pasal 16D. PPN yang dimaksud di sini adalah pajak masukan yang telah dibayar oleh PKP pada saat perolehan harta, baik menurut Undang-Undang PPN, pajak masukan dapat dikreditkan atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan PPN pasal 16D tidak lagi memperhitungkan ada atau tidaknya pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan harta. Artinya, meskipun pada saat perolehan harta tidak ada PPN yang dibayarkan, misalnya karena aset dibeli dan penjual non-PKP, tetapi pada saat aset dialihkan, PPN akan terutang pada saat penyerahan. Pengecualian pengenaan PPN terhadap pasal 16D. Ada dua kriteria untuk pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang pertama, pajak masukan tidak dapat dikenakan atas pengeluaran untuk perolehan BKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan aktivitas usaha. Pasal 9 ayat 8 huruf B Undang-Undang PPN. Dan kredit pajak masukan tidak dapat dikenakan atas pengeluaran untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali barang dagangan atau untuk disewakan. Pasal 9 ayat 8 huruf C UU PPN. Contoh nyata, aset yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang terutang PPN. Misalnya ketika seorang PKP menjual aset berupa tanah kosong yang belum pernah kami gunakan dalam kegiatan usaha. Yang kedua, jenis sedan dan station wagon. Setelah kita ketahui, jika PKP membeli kendaraan jenis sedan atau station wagon, pajak masukan atas pembelian sedan tersebut tidak dapat dikreditkan meskipun sedan tersebut digunakan untuk kegiatan usaha, karena tidak bisa dikreditkan ketika PKP menjual sedan. Pasal 16D penjualan tidak terutang PPN. Pelaporan PPN atas pengenaan objek pajak pasal 16C dan 16D. Ketentuan tata cara penyetoran dan pelaporan PPN untuk kegiatan membangun sendiri diatur dalam pasal 5 PMK 61 PMK titik 03 2022 yang menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai atas kegiatan yang telah dijabarkan di atas wajib disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak menggunakan surat setoran pajak. Yang kedua, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan penyetoran PPN-nya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang ketiga, orang pribadi atau badan yang merupakan pengusaha kena pajak melaporkan PPN-nya dalam surat pemberitahuan masa PPN ke KPP terdaftar. Yang keempat, orang pribadi atau badan yang bukan merupakan pengusaha kena pajak dianggap telah melakukan penyetoran PPN sepanjang telah melakukan penyetoran pajak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.